Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Afriani, nomor absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Maulida Zahra dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Sinta Indira, nomor absen 23 dari kelompok 5. Saya Nica Rizka dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkan diri, nama saya Nova Anggraini, kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 25. Apa itu RMS? Bagaimanakah latar belakang, tujuan, anggota, dan bentuk gerakan serta bubarnya gerakan RMS? Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Baiklah, saya Naisha Maulida Azahra akan menjelaskan tentang latar belakang RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi pada 25 April 1959 dan dipimpin oleh Chris Sumokil selaku mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Saram. Pemberontakan RMS dilatar belakangi oleh kekecewaan para prajurit KNIL atau Tentara Hindia Belanda yang menolak bergabung dengan NKRI dan menuntut dipertahankannya bentuk negara serikat di Indonesia. Lalu, mereka memproklamasikan negara Maluku Selatan di Ambon yang ingin memisahkan Kepulauan Maluku dari Indonesia. Pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengirim pasukan APRI serta TNI di bawah pimpinan Slamet Riyadi dan Alex Kawilarang untuk melakukan penyerangan ke daerah Ambon. Pada tahun 1950, Ambon dan Namlea berhasil direbut. Lalu pada tahun 1963, Chris Sumokil ditangkap dan diberi hukuman mati. RMS pun berhasil digagalkan dan para pendukungnya yang tersisa melarikan diri ke Belanda. Baiklah, saya Nica akan menjelaskan tentang tujuan RMS. Sumokil adalah dalang dari pemberontakan RMS, yang mana bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memproklamasikan Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 Serangkai melakukan berbagai propaganda yang mana dilakukan agar rencana melepas Maluku dari NKRI berjalan dengan lancar. Sedangkan orang yang tidak mendukung pembentukan RMS akan dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya, pada tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan secara resmi. Saat itu, Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Presiden J.H. Manuhutu. Baiklah, saya Nova Anggraini akan melanjutkan penjelasan dari Nica. C. Anggota-anggota RMS. Berikut adalah beberapa anggota RMS yang berhasil ditangkap dan diberi hukuman. 1. J.H. Manuhutu merupakan presiden RMS yang dijatuhi 4 tahun hukuman penjara. 2. Albert Warisal, seorang perdana menteri yang dijatuhi 5 tahun hukuman penjara. 3. D.J. Gasper, seorang menteri keuangan yang dijatuhi 4 tahun hukuman penjara. 4. G.G.H. Apitule, seorang menteri keuangan yang dijatuhi 5 tahun hukuman penjara. 5. T. Nusi, seorang kepala staf tentara RMS yang dijatuhi 7 tahun hukuman penjara.
6. DJ Samson, seorang panglima tertinggi tentara RMS yang dijatuhi 10 tahun hukuman penjara. 7. Ibrahim Oharial, seorang menteri pangan yang dijatuhi 4 tahun hukuman penjara. 8. JSH Norimarna, seorang menteri kemakmuran yang dijatuhi 5 tahun hukuman penjara. 9. DZ Pasawiriza, seorang menteri penerangan yang dijatuhi 5 tahun hukuman penjara. 10. FH Pieters, seorang menteri perhubungan yang dijatuhi 4 tahun hukuman penjara. Selanjutnya, saya Monika Afriani akan menjelaskan materi tentang bentuk gerakan RMS. Pembentukan RMS merupakan ancaman bagi keutuhan RIS. Mulanya pemerintah RIS memilih menempuh cara damai dengan mengirimkan Dr. J. Lemena untuk berdiskusi mengenai RMS. Namun misi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Saum Wakil, bahkan meminta bantuan dan pengakuan dari berbagai negara lain, Belanda AS, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Setelah pemerintah RIS memutuskan menempuh jalur ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonial A.E. Kawilarang, pada awal 1950, kota Ambon kembali dikuasai, namun dalam perebutan Benteng New Victoria, Kolonial Slamet Riyadi gugur. Pada tanggal 12 Desember 1963, barulah Chris Smokil dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada mahkamah militer luar biasa di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. RMS pun berhasil digagalkan dan para pendukungnya yang tersisa melarikan diri ke Belanda. Selanjutnya, saya Najwa Sinta Indira akan melanjutkan materi, yaitu bubarnya gerakan RMS. Pemberontakan dan pertempuran perumpasan RMS memakan cukup banyak korban jiwa, baik dari pihak TNI, pasukan RMS, maupun dari warga sipil Maluku. Smokil sendiri tertangkap dan dihukum mati pada 12 Desember 1963. Setelah kalahnya RMS, sekitar 12.000 sisa mantan prajurit KNIL atau Tentara Hindia Belanda melarikan diri dan mengungsi ke Belanda. Saat itu juga merupakan bubarnya gerakan RMS, serta akhirnya Ambon dan Namlea berhasil direbut kembali. Begitulah sekelibat sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan.